warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Arum Ambarawati, NIM 18105030667. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alur pengadaan barang dan jasa swakelola. Langsung saja masuk pada materi. Penyelenggaraan pekerjaan oleh swakelola ini memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Para pihak yang dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut yaitu KLDI penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain yaitu K-L-D-I yang bukan penanggung jawab anggaran tetapi mempunyai tugas pokok, kapasitas, dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu kelompok masyarakat, yaitu kelompok masyarakat tertentu yang mempunyai keterkaitan langsung dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk pola penyelenggaraan swakelola secara diagram digambarkan pada gambar seperti yang tertera, yaitu ada penanggung jawab anggaran, penyelenggara swakelola, ada penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain pelaksana swakelola, kelompok masyarakat pelaksanaan swakelola. Untuk masing-masing tahapan yang meliputi ada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan, pihak-pihak dalam penyelenggaraan swakelola adalah yang pertama ada PA atau KPA, penanggung jawab anggaran, selanjutnya disebut PA atau KPA. Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut, yaitu mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan, menetapkan rencana pengadaan barang jasa yang dilaksanakan melalui swakelola, mengajukan kerjasama kepada instansi pemerintah lain untuk melaksanakan pekerjaan swakelola, penetapan kelompok masyarakat termasuk penetapan sasaran, tujuan, dan besaran anggaran swakelola. Yang kedua yaitu PPK pada KLDI penanggung jawab anggaran, selanjutnya disebut PPK. Mempunyai tugas sebagai berikut, yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan PA atau KPA berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola, membentuk dan mengangkat tim swakelola, mengangkat tim perencana dan tim pengawas dari unsur instansi pemerintah lain, mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan pelaksanaan swakelola pada instansi pemerintah lain, mengadakan kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggung jawab kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu ada instansi pemerintah lain pelaksanaan swakelola yang disebut IPLPS. Yang keempat ada kelompok masyarakat, selanjutnya disebut KM. Kelompok masyarakat bertanggung jawab atas swakelola yang sudah disepakati, mengangkat tim swakelola untuk melaksanakan pekerjaan swakelola sesuai dengan kontrak antara PPK dan penanggung jawab swakelola. Yang ketiga yaitu membentuk dan mengangkat panitia atau pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan swakelola. Untuk tim swakelola sendiri terdiri dari tim perencana. Tim perencana sendiri mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja, spesifikasi teknis, rincian biaya pekerjaan, jadwal perencana pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua yaitu ada tim pelaksana. Tim pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang direncanakan, membuat gambar pelaksanaan, serta membuat laporan pelaksanaan pekerjaan. Dan yang ketiga yaitu ada tim pengawas. Tim pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan swakelola oleh penanggung jawab anggaran. Seperti pada gambar, yaitu ada PA atau KPA, PJA, yang membawahi PPK, ULP pejabat pengadaan. PPK sendiri membawahi tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah lain. Pelaksana swakelola IPLPS. Terlihat seperti pada gambar yaitu PA atau KPA PJA berkoordinasi dengan pimpinan IPLPS. Untuk PA KPA PJA ini membawahi pejabat pengadaan, dan PPK sendiri
membawahi tim perencana dan tim pengawas, yaitu yang terikat kontrak dengan tim pelaksana. Yang ketiga yaitu ada pelaksanaan dikelola oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Hubungan para pihak bila digambarkan dalam bentuk struktur organisasi swakelola untuk pelaksanaan swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti terlihat pada gambar. Yang selanjutnya di sini ada poin tentang perencanaan swakelola. Tahapan perencanaan swakelola merupakan tahap persiapan yang harus dilakukan untuk melaksanakan swakelola. Poin pertama yaitu pelaksanaan swakelola oleh KLDI penanggung jawab anggaran jalur 1 dengan tahap menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola. Yang selanjutnya pembentukan tim swakelola yang nanti akan dijelaskan pada tabel. Ada penyusunan KAK. KAK sendiri memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan kegiatan. Ada waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, keperluan bahan dan jasa lainnya, rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana biaya bulanan dan biaya mingguan. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan, dan yang terakhir adalah gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis apabila diperlukan. Untuk poin selanjutnya yaitu ada penyusunan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan. Yang kelima ada pembuatan rincian biaya pekerjaan. Untuk rincian biaya atau RAB sendiri meliputi gaji tenaga ahli perorangan, upah tenaga kerja, pengadaan bahan, pengadaan dan penggunaan peralatan suku cadang, proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhkan. Yang poin 6 yaitu ada pembuatan gambar rencana kerja dan teknis. Poin 7 rencana pengadaan dan kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya pembentukan panitia atau pejabat pengadaan. Ini merupakan tabel pembentukan tim swakelola. Seperti pada tabel dijelaskan ada aktivitas dilaksanakan oleh penanggung jawab anggaran, dilaksanakan oleh instansi pemerintah lain. Ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Yang selanjutnya yaitu ada pengumuman rencana swakelola. Pada poin B ini menjelaskan tentang pelaksanaan swakelola oleh instansi pemerintah lain jalur 2. Pada poin pertama kita telah menjelaskan jalur 1, sekarang selanjutnya yaitu jalur 2. Seperti terlihat pada gambar, pada dasarnya mempunyai langkah yang sama dengan pelaksanaan swakelola oleh KLDI penanggung jawab anggaran. Perbedaannya yaitu 1. Penawaran tertulis. Yang kedua yaitu studi terhadap KAK. Yang ketiga persetujuan instansi lain. Keempat yaitu pengadaan kontrak. PPK mengadakan kontrak dengan pelaksanaan swakelola pada instansi pemerintah lain pelaksanaan swakelola berdasarkan nota kesepahaman. Isi kontraknya yaitu para pihak, pokok pekerjaan yang diswakelolakan, nilai pekerjaan yang diswakelolakan, jangka waktu pelaksanaan, dan hak kewajiban para pihak. Pada poin C ini menjelaskan tentang pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat jalur 3. Untuk tahap perbedaan tahapannya yaitu yang pertama KLDI menyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan cara swakelola berdasarkan hasil evaluasi atas usulan dari kelompok masyarakat. Yang kedua yaitu ada penetapan kelompok masyarakat sebagai tim pelaksana swakelola. Poin-poin seperti pada layar. Yang ketiga yaitu kontrak pelaksanaan. PPK membuat kontrak pelaksanaan pengadaan swakelola dengan penanggung jawab kelompok masyarakat. Yang selanjutnya yaitu poin D, pelaksanaan swakelola. Pengadaan barang atau jasa dengan cara swakelola terdiri dari sejumlah tahap seperti yang digambarkan pada gambar 7. Tahapan tersebut sebenarnya hampir sama untuk seluruh pelaksanaan swakelola. Untuk perbedaannya sendiri terdapat pada cara pembayaran antara swakelola yang dilaksanakan oleh KLDI penanggung jawab anggaran dan instansi pemerintah lain. Berikut merupakan tahapan aktivitas pengadaan barang
jasa dengan cara swakelola. Yang pertama dengan mulai, selanjutnya pelaksanaan rencana kerja, yang kedua pengadaan bahan jasa lainnya, yang ketiga pembayaran, keempat pelaporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, kelima ada pelaporan realisasi pekerjaan, yang penyerahan hasil pekerjaan dan selesai. Untuk tahap pelaksanaannya meliputi pelaksanaan rencana kerja, meliputi beberapa tahap seperti pada layar. Yang kedua yaitu pengadaan bahan jasa lainnya, peralatan atau suku cadang, tenaga ahli perorangan. Pengadaan bahan jasa lainnya menggunakan metode pengadaan yang sesuai. Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap atau keseluruhan sesuai dengan kebutuhan. Untuk langkah selanjutnya yaitu pembayaran, yaitu ada pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan, pembayaran gaji tenaga ahli perorangan, pembayaran bahan dan atau peralatan suku cadang yang dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang. Yang poin keempat yaitu ada pelaporan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi. Ini merupakan gambar pembayaran pelaksanaan swakelola. Yang kelima ada pelaporan realisasi pekerjaan. Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh tim pelaksana dan dilaporkan kepada PPK setelah pekerjaan mencapai 100%. Laporannya berisi tentang struktur organisasi pekerjaan swakelola, persiapan pekerjaan swakelola, yang meliputi gambar pelaksanaan dan gambar rencana kerja, serta kebutuhan bahan jasa lainnya. Yang ketiga ada pelaksanaan pekerjaan swakelola meliputi kesesuaian jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana pekerjaan. Yang poin keenam yaitu ada penyerahan hasil pekerjaan. Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 100%, Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK. PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai kepada PA atau KPA melalui berita acara. Yang selanjutnya setelah dilakukan penyerahan pekerjaan dilanjutkan dengan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada poin D ini menjelaskan tentang pengawasan evaluasi swakelola. Pengawasan pekerjaan swakelola dilakukan oleh tim pengawas untuk mengawasi pekerjaan mulai dari persiapan sampai akhir pelaksanaan. Untuk aktivitas evaluasi pelaksanaan swakelola terdiri dari satu tim pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap pelaksanaan pekerjaan yang meliputi pengadaan dan penggunaan material bahan, pengadaan dan penggunaan tenaga kerja ahli, pengadaan dan penggunaan peralatan suku cadang, realisasi keuangan dan biaya, pelaksanaan fisik, dan hasil pekerjaan setiap jenis pekerjaan. Yang kedua yaitu ada dari hasil evaluasi tersebut penanggung jawab memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan pekerjaan swakelola selanjutnya. Mungkin cukup sekian video presentasi saya mengenai tentang alur pengadaan barang dan jasa swakelola. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.